Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaka kana anhu mas'ula. Wa qala aidan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bapak ibu-ibu pecinta majlis ilmu jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kita rezeki yang begitu besar, yaitu bisa hadir di majlis yang mulia ini. Jadi rezeki itu tidak hanya bentuknya emas perak, intan permata, tidak hanya uang, barang mewah, namun rezeki itu bisa berupa kita bisa sholat di awal waktu di masjid berjamaah, itu adalah rezeki dari Allah. Kita bisa membaca Quran setiap hari, itu juga rezeki dari Allah. Kita mampu menyampaikan salawat kepada Rasulullah tiap hari, itu pun adalah anugerah rezeki dari Allah yang tak ternilai dengan uang. Maka bersyukurlah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang al-amru bihifzil lisan, perintah dari Allah dan nabinya untuk kita pandai-pandai menjaga lisan. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kalimat yang diucapkan, tak satu pun kalimat yang kita ucapkan illa melainkan ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat pencatat, ada malaikat raqib dan atid yang selalu mengawasinya, yang selalu standby untuk apa? Mencatatnya. Maka i'lam annahu yambagi likulli mukallafin ay yahfaza lisanahu an jami'il kalam. Maka ketahuilah, sungguhnya seyogyanya, seharusnya bagi tiap orang beriman yang mukallaf, makasih Pak, hendaklah dia menjaga lisannya dari semua perkataan, illa kalaman zuharat fihil maslahah, kecuali ucapan itu adalah ucapan yang ada maslahat, yang ada manfaat, yang ada faidah. Wa matastawal kalamu
wa tarkuhu fil maslahah pas sunnatu al imsaku anhu li'annahu qad yanjarrul kalamul mubah ila haramin au makruhin. Maka kapan saja ucapan itu kalau kita tinggalkan, ya, di mana ucapan itu kalau kita ucapkan tidak ada maslahatnya, enggak ada manfaatnya, maka disunnahkan kita menjaga, menahan diri untuk berkata-kata. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang terjadi kalamul mubah, ucapan yang seolah-olah itu mubah, ya, ila haramin au makruhin, namun ya karena dia tidak sadari, namun dia karena tidak mengontrol ucapannya, akibatnya jatuh ke dalam ucapan yang haram minimal makruh. Ya. Jemaah semuliakan, begitu banyak keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, keutamaan daripada kita menjaga lisan ini. Ya. Yang pertama, bahwasanya orang yang bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak berguna dan memilih diam, itu merupakan tanda benarnya keimanannya. Di antara tanda orang itu imannya benar, imannya baik adalah ketika dia mampu menjaga lisannya. Ya. Sebagaimana hadis yang sahih disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, muttafaqun alaih. Ini dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia diam. Ini pertama ya. Jadi menjaga lisan, memilih diam ketimbang berkata-kata yang akan menyakitkan orang lain atau berkata-kata yang nanti menimbulkan hal yang negatif. Dia memilih untuk diam, memilih untuk menahan lisannya, itu adalah tanda bahwa dia benar imannya. Karena iman ini kan cabangnya banyak, ada kurang lebih 60 sampai 70 cabang iman itu. Ya, di iman itu cabangnya banyak. Dan di antara cabang iman adalah hifzul lisan, menjaga lisan. Ya. Maka dari itu, ketika ada orang mengaku beriman kepada Allah, namun lisannya tak terjaga dari memfitnah orang, menggibah orang lain, berkata-kata yang menyakitkan, memaki, mencaci, menggunjing sebagainya. Maaf, meskipun dia statusnya ya sebagai tokoh, ya, sebagai ustadz atau kiai sekalipun, kalau ucapannya tidak terkendali, ucapannya enggak terjaga, kotor, dan ucapannya itu banyak mengandung hal-hal yang menyakitkan, itu tandanya bahwa imannya enggak beres. Imannya enggak beres. Begitu. Ya. Di cara kita mengukur iman seseorang, apakah baik atau belum, di antara barometernya adalah bila mana dia sudah mampu menjaga lisannya. Udah mampu berkata-kata yang baik, mampu berkata-kata yang benar, dan menghindari atau memilih diam karena dia khawatir ucapannya itu nanti mengandung ya hal-hal yang tak diinginkan. Ini yang pertama ya. Yang pertama ya. Yang kedua nih ya.
Orang yang bisa menjaga lisannya termasuk orang muslim yang paling utama. Ya, saya ulangi. Kalau kita bisa menjaga lisan dari ghibah, fitnah, dusta dan sebagainya, maka sesungguhnya kita termasuk golongan orang muslim yang utama. Orang muslim yang keren, yang jempolan. Ya. Ini hadisnya dari Abi Musa bahwa qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdalu, katanya, ya. Siapakah orang muslim yang paling utama? Itu. Tanya sahabat nih, ya Rasulullah, siapa sih orang muslim yang paling utama? Nabi nggak jawab yang paling utama itu orang muslim yang rajin tahajud, nggak jawab begitu. Nabi nggak jawab orang muslim yang utama adalah orang yang banyak sedekah, nggak begitu. Tapi Nabi jawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alaih. Kata Nabi, qala, orang muslim yang paling utama adalah orang muslim yang bisa menjaga lisannya dari menyakiti orang lain dan menjaga tangannya dari menjolimi orang lain. Nih ya, ditanda bahwa orang itu sudah baik, bahkan utama keislamannya ketika dia mampu menjaga apa? Lisannya. Ini kan kita saksikan Pak hari ini, ya kita dipertontonkan ya oleh para pemangku jabatan, para tokoh yang dekat dengan kekuasaan, dekat istana, itu ucapannya kadang-kadang nggak mencerminkan orang yang berilmu, betul? Nggak mencerminkan orang yang beriman, ya. Yang penting ngomong gitu loh, ya. Bodoh amat orang lain tersinggung, ya, nomor sekian. Dia nggak belajar, ya, nggak belajar dari peristiwa di mana banyak orang itu tergelincir, bahkan masuk penjara akibat apanya? Lisannya. Ya, hati-hati. Salamatul insan fi hibzil lisan. Ya, selamatnya manusia itu sangat tergantung sejauh mana bisa menjaga lisannya. Gitu, ya. Maka penting sekali kita, ya, di samping kita itu dianjurkan untuk tekun beribadah, ya, rajin ke masjid, rajin tilawah, rajin sedekah. Nggak sampai di situ, tapi kita juga disuruh menjaga lisan kita. Kenapa? Karena muslim yang baik, muslim yang utama, ukurannya bukan yang hanya rajin sujud, bukan hanya rajin ngaji, ya, tapi juga yang bisa menjaga lisannya. Ya. Yang ketiga, nih. Orang yang bisa menjaga lisannya dari penyakit-penyakitnya, baik itu fitnah, ghibah, dusta dan sebagainya, maka dijamin sama Nabi, dijamin pasti masuk surga. Masya Allah, dijamin masuk surga. Siapa yang jamin? Halo? Rasulullah yang jamin. Bu, pengen gak ibu digaransi, dijamin pasti masuk surga? Pasti dijamin sama Nabi. Mau gak bu? Nah, apa itu jaminannya? Lihat nih. Ini di sahih ya, muttafaqun alaih. Ya.
An Sahal bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Perhatikan hadis ini. Kata Nabi, barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga apa yang ada di antara pahanya dan menjaga lisannya, maka aku jamin untuknya sorga. Adman lahul jannah. Saya ulangi, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, dia bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kehormatannya, kemaluannya, parjinya dari zina, adman lahul jannah, maka aku jamin baginya surga. Muttafaqun alaih. Tuh ya. Jadi kalau kita bisa menjaga dua rongga kita, itu mulut dan kemaluan, kita jaga. Mulut jangan sampai gibah, kemaluan jangan sampai zina, maka Nabi jamin untuk kita surga. Kenapa emangnya? Karena nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, di antara faktor sebab orang itu yang paling banyak dilemparkan ke neraka karena dua hal ini. Dua hal ini. Ya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi dalam hadisnya saat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang paling banyak? Yang paling banyak memasukkan orang ke sorga?" Apa Rasulullah? Kata Nabi, dia jawab dua. Qala, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka? Nabi jawab, qala al-fammu wal faraj. Akibat dosa mulut dan kemaluan. Tuh ya. Maka dari itu ya, penting sekali kita menjaga lisan kita. Nah, mudah-mudahan dengan saum Ramadan 1 bulan yang lalu udah kita kerjakan, kita lebih pandai menjaga lisan kita. Amin. Dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya. Karena di antara tanda orang itu sudah baik keislamannya ketika dia mampu meninggalkan setiap ucapan, perbuatan yang tidak ada faidahnya. Min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk orang itu baik keislamannya. Tanda orang itu sudah baik keislamannya, tarkuhu ma la ya'nihi. Ketika dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak ada faidahnya. Baik itu perkataan yang enggak berfaedah, baik itu perbuatan ya, aktivitas yang enggak berfaedah. Coba kita renungkan. Banyak gak saat ini orang yang melakukan aktivitas yang tidak ada faedahnya? Banyak gak Pak? Banyak gak Bu? Bu, coba saksikan hari ini. Ya, di masyarakat nih, di tengah-tengah masyarakat. Kita akan temui banyak sekali orang-orang yang melakukan sebuah kegiatan, aktivitas yang sama sekali nggak ada faidahnya, ya, nggak ada pahalanya, yang ada malah dosa, gitu. Misalnya apa Pak Jar? Contohnya apa Pak? Example. Contohin deh. Dan ini banyak ininya, penggemarnya, banyak pengikutnya. Ya, padahal mesti bayar.
mesti bayar. Ngantri lagi kadang-kadang tuh. Bahkan rela ngutang gitu. Pak Alip, ngutang aja. Ngutang, berani ngutang. Gitu. Dan gak ada faedahnya. Tapi sampai ngutang-ngutang dilakonin. Masya Allah. Bu, misalnya Bu. Bu, contoh aktivitas perbuatan yang gak ada faedahnya. Tapi orang maksain diri. Sampai ngutang-ngutang dilakonin. Demi untuk itu. Apa coba? Sebelum dulu ya, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bu? Coba nih Bu. Kita nih kalau di rumah nggak ada beras, ya. Beras habis nih Pak. Uang nggak ada. Itu kita ke warung, beli beras, ngutang, itu malu nggak tuh? Malu rasanya, malu banget gitu. Betul? Betul nggak? Dan beras itu penting banget buat makan anak kita. Kalau nggak makan, mengancam nyawanya. Kita malu untuk ngutang tuh. Kalau beras tuh, pokok. Tapi ada tuh. Bapak-bapak nggak punya duit. Ya. Mulutnya asem, pengen ngerokok. Itu tanpa malu-malu berani. Ngapain? Ngapain Pak Alip? Ngutang ke warung. Kasbon dulu. Catat aja, catat ya. Ambil rokok, ngutang rokok. Dan gak ada faedahnya sama sekali. Gak ada. Tuh ya, hati-hati. Ya Allah, ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Ciri orang itu ya layak sebagai orang yang akan menempati surga Firdaus ketika dia mampu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi orang yang akan menempati Firdaus bukan hanya yang ahli sholat, bukan hanya yang orang yang banyak tunaikan zakat segala macam. Tapi adalah orang yang mampu meninggalkan ucapan yang tidak berguna, meninggalkan aktivitas yang tidak ada gunanya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Enggak ada faedahnya, bahkan merugikan. Memang aneh nih manusia ini ya. Aneh kadang-kadang kita nggak habis pikir gitu ya. Udah nggak ada faedahnya, itu akan menimbulkan penyakit, ya, betul. Terterak gede dibungkusnya, ya, bahwa merokok itu akan mengakibatkan kanker, impoten, ya, betul. Ada yang bolong, apanya itu? Tenggorokannya. Itu gambarnya udah jelas tuh, orang bolong tenggorokannya, mulutnya tumor, jelek banget tuh ya. Gambarnya jelek banget tuh. Tapi saya gak habis pikir, tetap aja dibeli itu. Ya. Alhamdulillah ini jamaah Al-Mutakin gak ada yang begitu ya. Gak ada ya. Gak ada yang bolong. Gak ada yang bolong ya. Ya, Masya Allah. Insya Allah Al-Mutakin udah pada tobat semuanya ya. Udah pada tobat, ya. Hijrah. Ya. Hijrah ke arah lebih baik. Insya Allah. Ya. Jemaah semuliakan, itu yang ketiga. Ya, saya ulangi. Menjaga lisan, satu adalah tanda iman yang benar. Kedua, menjaga lisan menjadi muslim yang paling utama. Ketiga, menjaga lisan dijamin masuk surga. Ya.
Karena kebanyakan orang masuk neraka itu karena tidak menjaga lisannya. Ya. Di Quran itu surat Al-Mudatsir, ya, ternyata orang-orang yang di dunia hobi nongkrong gitu ya. Nongkrong di mana? Di kafe, ya. Ngapain tuh nongkrong dia itu? Sambil ngerokok, sambil ngopi, lama gitu ngobrol, ngalor ngidul, ngomongin apa aja tuh ngomongin tuh. Sampai berjam-jam di situ, sampai lalai dari zikir, sampai enggak sholat, ya. Kan sekarang lagi ngetren nih, tempat nongkrongan tuh, kafe di mana-mana, ya. Terus warung kopi, karena di mana-mana udah banyak. Ada kopi lain hati, kopi jiwa, kopi pindah ke lain hati, macam-macam ya. Itu belum itu dan di mana-mana banyak itu dan saya lihat banyak itu, banyak penggemarnya. Di Nasio tuh di pinggir kali tuh bikin 2 lantai penuh itu. Ya Allah. Kalau kita lihat di Quran itu ya Allah, ngeri Pak. Jadi orang yang di dunia punya hobi, suka nongkrong, sambil bicara yang gak ada manfaatnya, bicara yang batil, itu nerakanya spesial. Nerakanya sakor, sama dengan nerakanya orang yang meninggalkan sholat. Masalakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Walam nakunut imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Tuh. Ditanya, emang dosa apa kamu sampai masuk neraka sakor? Salah apa kamu sampai dilemparkan ke sakor? Ditanya dia. Dijawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu waktu di dunia kami termasuk orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Orang-orang yang anggap enteng sholat. Tarkus sholat, tarikus sholat. Orang-orang menjaga sholatnya, dia malah ditinggalkan, diabaikan, dilalaikan, diremehkan. Maka dilemparkan dia ke neraka sakor. Ya. Walam nakunut imul miskin. Lagi jawab, kamu apa? Enggak sampai neraka sakor. Dulu kami enggak punya kepedulian sama orang miskin. Masa bodoh sama orang miskin. Ya, enggak peduli sama orang miskin. Orang miskin kelaparan, kesusahan, bodoh amat. Itu bukan urusan saya. Ya, ada pemerintah yang ngurusin. Nah, dijamin di undang-undang katanya. Pasal berapa tuh? 33 bahwa anak yatim, fakir miskin dipelihara oleh negara. Itu undang-undang. Betul. Betul? Faktanya begitu enggak? Enggak. Boro-boro ngurusin fakir, anak yatim, fakir miskin. Haji aja gak keurus. Kalah Malaysia. Betul Pak? Malaysia dapat tambahan kuota 10.000. Kita boro-boro dapat tambahan kuota. Udah 2 tahun gak ikut haji. Boro-boro ngurusin orang miskin. Boro-boro ngurusin anak yatim. Ya Allah. Lemah sekali Pak saat ini, ya posisi kita, nggak bisa negosiasi, ya lemah sekali. Bukan masalah COVID, bukan, ya karena negara lain juga masih ada yang COVID, bahkan jumlahnya lebih banyak dari kita, tapi bisa. Di Malaysia juga masih COVID, bahkan trennya lagi naik, tapi kok bisa dia malah dapat tambahan kota? Kenapa? Dia mungkin lunas, udah dibayar lunas gitu. Kita mungkin belum bayar gitu. Belum dibayar. Ya. Kenapa belum bayar? Ya gak tahu dah tuh uang dipakai untuk apa. Ya. Na'udzubillah min zalik. Gitu ya. Jadi mereka itu di dunia hati-hati. Yang tidak punya kepedulian sama orang miskin, tempatnya neraka sakor. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Tanya lagi, kamu apa salahnya? Yang ini sering gak sholat. Yang ini dia masa bodoh sama orang miskin. Pelit berarti kan? Kamu apa salahnya? Dijawab,
Wa kunna nahudu mal khaidin. Dulu kita tuh kunna itu kami pakai nahnu. Ya. Dulu kami tuh nahudu sering kumpul, sering nongkrong. Nahudu tuh nongkrong, kumpul, kongko-kongko. Ma'al khaidin sama orang-orang yang lalai, berbicara yang batil, yang gak ada nilainya. Apa aja diomongin. Ya, namanya di kafe, ya. Kopinya sih biasa, seperti kopi ya biasa. Tapi kita betah di situ. Banyak orang tuh betah di situ. Banyak anak muda betah di situ. Kenapa betah? Karena pelayannya seksi. Ya kopinya mah tuh masih paling 10.000, tapi bayarnya 50.000. Ya. Katanya begitu, bukan saya pengalaman, bukan. Saya tahu aja. Demi Allah, belum pernah Pak saya tuh mampir ke kafe, belum pernah. Hah? Sekali-kali. Agak dah. Agak dah. Ya. Jadi hati-hati Pak. Sekarang ini orang meramaikan kafe dan meninggalkan majelis ilmu. Serius. Ya. Orang meramaikan mall, meramaikan pasar-pasar, meramaikan tempat-tempat hiburan, tapi masjid ya ditinggalkan. Bahkan ada masjid sampai hari ini masih tutup Pak. Tutup, setahun lebih itu masjid tutup. Gak ada Jumatan, gak ada pengajian, gak ada jamaah 5 waktu. Tutup setahun. Yang lain udah buka masih tutup aja, digembok tuh masjid tuh. Ya Allah ya. Ketakutan yang berlebihan, paranoid, ya, takutnya berlebihan gitu, ya. Sampai segitunya. Nah, itu ya. Jadi hati-hati. Kalau kita punya hobi suka nongkrong lama-lama ya, bicara yang batil di situ, bicara yang gak ada faidahnya, ternyata itu dosa besar yang efeknya kita akan dilemparkan ke neraka sakor. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena dalam Islam, dalam agama kita, waktu begitu berharga. Waktu itu adalah modal yang Allah berikan buat kita ngumpulin bekal. Ya. Dan waktu itu seperti es Pak, Bu. Es tuh lama-lama mencair, terus lama-lama airnya habis. Betul? Sama umur kita tuh, waktu kita begitu. Makin berkurang. Lama-lama habis. Endingnya mati. Kalau mati udah habis tuh. Berarti modal kita, kesempatan kita untuk ibadah, menambah amal soleh, habis tuh. Udah mati. Makanya hati-hati. Allah akan mintai pertanggungjawaban tentang waktu, tentang usia yang Allah berikan kepada kita. Nanti tanya sama Allah, an umrihi fi ma'abna. Waktumu kau habiskan untuk apa? Makanya bersyukur kalau bapak-bapak nih ya mengisi hari tuanya dengan ibadah. Ya, rajin ke masjid, rajin itikaf, dari maghrib ke isya enggak pulang. Ya, yang begitu udah tua, udah bau tanah. Ngapain gitu? Masih hobi imam maksiat. Ya udah, kita udah usia makin tua, punggung udah mulai membungkuk, rambut udah mulai putih, ya panas. Yes. Ya kan? Rambut udah mulai memutih. Berarti udah deket. Itu ibarat matahari itu udah sore. Udah menjelang maghrib. Ya. Gitu. Lupa Pak Ajar tuh, masih hitam rambutnya. Dia masih johor. Ya, masih muda-muda mah, tapi kalau udah putih-putih, ya Allah, itu udah alamat ya. Ya, tanda dari malaikat maut ya, itu uban ya.
Nah, saya doain mudah-mudahan jamaah mutakin Allah panjangin umurnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian keutamaan yang keempat ya. Menjaga lisan adalah ibadah yang paling ringan tapi tinggi nilainya. Ringan dia. Modal diam doang. Ya. Mingkem aja dah modalnya. Tapi walaupun itu ringan, tinggi nilainya. Kata Nabi, as-sumtu arfaul ibadati. Diam, menjaga lisan dari ucapan yang gak berguna, itu adalah ibadah yang tinggi nilainya. Tuh. Di ibadah itu gak hanya sujud, baca Quran, zikir, infak, sedekah. Menjaga lisan, diam menjaga lisan dari komentar yang negatif. Ya. Dan ingat nih, saat ini lisan itu terbagi dua. Lisan ini amalan jempol. Ini juga lisan, bagian lisan nih. Kadang-kadang kita kalau main medsos itu yang ngomong lisan apa jempol? Jempol. Jempol. Jadi kalau ada peribahasa mulutmu harimaumu, saat ini jempolmu harimaumu. Serius. Karena ada orang di penjara gara-gara jempolnya enggak bisa ditahan untuk komen-komen di medsos, menulis ya sesuatu yang menyinggung pemerintah, ya. Betul. Nah, saat ini kan luar biasa undang-undang itu. Undang-undang apa namanya? ITE. Itu jadi salah satu ya payung hukum, dasar hukum untuk menyeret orang yang gak bisa jaga jempolnya dari menulis kata-kata yang mengandung kritik, yang mengandung ucapan-ucapan negatif. Nah, hati-hati itu. Ya. Dan korban udah banyak. Udah banyak korbannya. Ustazah Kikin Anida coba hanya gara-gara jempolnya. Ya. Terus apa lagi tuh yang di penjara gara-gara masalah jempol. Hah? Banyak. Ya. Banyak banget udah. Ya hati-hati. Nah, kemudian di dalam satu hadis sebutkan ya. Innal abda la taqallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulkilaha balan yarfa'uhullahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba berkata-kata dengan satu kalimat di mana kalimat itu membuat Allah ridho. Allah ridho. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik sehingga Allah ridho. Ya. Maka dengan kalimat itu yarfa'uhullahu biha darajatin, Allah mengangkat derajatnya. Tuh. Ya. Jadi kalau orang itu ucapannya baik, ucapannya itu benar dan Allah ridho dengan kalimat yang dikeluarkannya itu, mengandung motivasi, inspirasi, ngajak orang untuk taat, dengan ucapannya itu orang menjadi termotivasi untuk tobat, untuk ibadah, Allah ridho dan ucapannya itu, maka diangkatlah derajatnya sama Allah. Kebalikannya, ya. Ada orang, ini hadis sahih, ya. Innal abda, sungguh seorang hamba, la yatakallamu bil kalimat, dia berkata-kata dengan satu kalimat doang, satu kalimat. Ma tabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, muttafaqun alaih. Ini sahih
muttafaqun alaih. Sungguhnya seorang hamba berkata-kata dengan kalimat yang mana itu kalimat membuat Allah itu murka. Itu kalimatnya jelek, negatif. Ya. Sehingga dengan kalimat itu dia tergelincir ke neraka. Ya, lebih jauh antara timur dan barat. Masya Allah tuh Pak. Artinya nih Pak, Ibu, ya, ucapan kita bisa mendatangkan ridho Allah dan menyampaikan ke sorga. Tapi ada juga orang yang ucapan lisannya itu membuat Allah marah, murka, sampai terlempar ke neraka, jauhnya antara timur dan barat. Masya Allah. Ya. Maka dari itu, dari hadis ini kita harus betul-betul berhati-hati untuk menjaga lisan kita, ya, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya. Terakhir, ini lagi wajannya. Idza asbaha, kalau pagi-pagi, idza asbaha ibnu Adam bainal a'dha kullaha tukaffirul lisan. Apabila ya pagi hari, maka manusia seluruh anggota tubuhnya itu ya memberikan warning kepada lisan. Di tubuh kita ini kalau pagi itu ngasih warning, peringatan sama lisan. Cuma kita nggak dengar. Jadi kaki bicara ngingetin sama lisan gitu. Ya, mata ngingetin lisan, ngasih warning. Kita nggak dengar. Ya. Apa kata anggota tubuh kita nih? Taqulu ittaqillah fina. Ya, takwalah kepada Allah terhadap kami. Fa innama nahnu bika, sungguhnya kami ini tergantung kamu. Gitu. Fa istaqamta istaqamna, kalau engkau lisan lurus, kami ikut lurus, gitu. Jadi ini tubuh kita ini ngikutin. Lisannya lurus, kakinya lurus. Lisannya lurus, maka ya matanya juga akan lurus. Lisannya lurus, maka tangannya akan lurus. Ya. Kenapa? Fa innama nahnu bika. Kami ini semua ya kata tubuh nih, kaki, tangan, mata, telinga, kami mas semua tergantung kamu, lisan gitu. Fa inastaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, kami lurus. Wa inna a'wasta a'wazna. Tapi kalau engkau bengkok, kami semua akan bengkok. Tuh, di sini sahih. Di sini sahih. Jadi ini Pak akan ngepek ke pengaruh. Ya. Maka kita akan saksikan banyak orang itu kadang-kadang ya lisannya itu gak bisa terjaga. Banyak orang itu kadang-kadang tidak konsisten dengan ucapannya. Sehingga pengaruh. Kena lisannya bengkok, akhirnya bengkok yang lainnya. Ya. Tangannya terpengaruh. Jadi jolim. Ya, kenapa? Dari ucapannya gak konsisten. Karena konsisten, tangannya jolim. Ya. Hatinya juga jolim. Kakinya juga zolim. Ini Pak. Nah, baik. Ini barangkali yang perlu sampaikan. Ya, masih ada waktu untuk tanya jawab. Dipersilakan yang mau nanya. Tafadhol. Ibu duluan barangkali yang mau nanya. Bu, lagi teorinya Bu nih. Mohon maaf ya. Kalau ibu-ibu itu kelemahannya enggak kurang bisa jaga lisan. Bapak-bapak kelemahannya kurang bisa jaga mata. Coba aja. Serius. Pengalaman. Walaupun dia ustadz juga kadang-kadang ya matanya gitu. Kalau ngeliat perempuan cantik ya ini juga gitu. Gitu juga.
Jaim dikit doang panas gitu. Jaim doang, udah mah dikit-dikit mirik juga dia gitu. Begitu. Kalau laki-laki itu kelemahannya kurang pandai jaga mata, kalau ibu-ibu kekurangannya kurang pandai jaga lisan. Kalau ibu-ibu matanya bisa dijaga. Jarang ibu-ibu itu nafsu, niat laki-laki. Beneran serius. Ya panas ya. Tapi kalau laki-laki, jangankan yang masih muda, kakek-kakek. Niat telepon cantik. Wah Allah itu orang bahinal amat ya begitu. Begitu. Komentar juga dia, komen juga. Betul? Nah betul. Ada yang nanya? Nggak ada? Baik. Saya doain mudah-mudahan Jamal Mutakin, baik bapak ibu-ibu, Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjaga lisannya. Sehingga dengan demikian dia akan selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan. Tutup membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.